Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Memang kemarin itu kan salah satu yang membuat kontroversial gitu lah ya, yang menjadi beritanya menjadi hangat selain kemenangan Manchester United, itu adalah di drop off-nya Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho. Gue coba cari dari berbagai sumber dan gue coba rangkai, dan pada intinya sebenarnya sih Ruben Amorim tetap menjawab dengan diplomatis. Pada saat diwawancara habis pertandingan dia bilang ya Rashford sama Garnacho harus melakukan yang lebih bagus, lebih baik gitu, has to do lot better. Ya ini kan jawaban-jawaban yang mengambang sehingga banyak terjadi dugaan-dugaan, teori-teori ya dari fanbase, dari media, ya gorengan kan jadi lebih enak nih misalnya. Nah, walaupun di sosial medianya masing-masing, baik Garnacho maupun Rashford, entah itu mungkin PR ya, sekali lagi mereka kasih story atau kasih postingan yang seneng terhadap Amad Diallo, terhadap kemenangan tim gitu. Ya, bisa jadi sih itu ya sekali lagi urusan public relation. Kalau mereka diem-diem aja kan kesannya wah bener-bener dihukum nih. Pada saat press conference si Amorim jelas ditanyakan gitu. Nih kenapa nih? Kok nih dua anak nggak ada nih? Ya, Amorim bilang bahwa tidak ada sangkut pautnya dengan masalah kedisiplinan. Ya. Karena kita tahu Rashford berapa kali di zaman Ten Hag itu sempat 2 kali ya masalah kedisiplinan. Terus kalau Garnacho kan gue sendiri nih sekali lagi nih ini bener lagi bilangnya. Ini si Garnacho jangan terlalu diglorifikasi ya, FIFA Garnacho. Ini orang standarnya belum di situ, ya. Standarnya belum di situ. Mending ini dimasukin lagi deh ke akademi, aku ke tim mudanya, tim umur 19-nya, suruh dia belajar lagi gitu loh. Ya, kayak itu yang gue bilang kan. Ini orang, nih anak belum standarnya. Ya bilang, ya udah umur kan baru umur 20. Ini manusia, ini pemain belum standarnya. Jadi lebih baik sebenarnya dibalikin dulu aja ke sekolah gitu loh. Nah, si Amorim berkata bahwa ya gue kan memperhatikan segalanya ya, I pay for everything gitu. Jadi setiap kali mendekati games, pertandingan, dia akan buat evaluasi ya tentu dengan staff-staffnya. Kemudian dia akan memutuskan ya siapa yang akan bermain, siapa yang tidak. Nah, jadi dia bilang murni ini lebih kepada seleksi aja sih, seleksi. Ya, dia bilang, kita kan semua bisa melihat itu di latihan, ya. Kalau pada saat latihan tidak menunjukkan ya standarnya istilahnya gitu ya, kita evaluasi dalam training, dalam performance mungkin performa dari pertandingan selanjutnya ya. Terus satu lagi yang dia bilang engagement, nah hubungan dengan tim ya, itu yang dia bilang Amorim. Terus bagaimana lu juga menyemangatin tim, nah itu penting. Iya dong. Kalau lu nggak bisa ngeblend atau mencair dengan tim mate lu, ngapain lu dipakai? Kayak contohnya Garnacho ngegolin nggak bereaksi gitu. Sampai ada berapa kali teman-temannya untuk push lu bereaksi. Lu ngapain begitu? Itu kan lu nggak menghargai usaha teman-teman lu yang membantu lu membuat gol waktu dia lawan Leicester City ya. Pas lawan sama Ruud van Nistelrooy. Mungkin dari situ Amorim juga udah mengamatin gitu loh. Terus lu kayak nggak fokus, dapat bolanya hilang. Ya kan itu Amorim juga udah ngeliatin gitu. Jadi gue rasa murni bukan karena pas latihan, tapi dari sebelum-sebelumnya juga udah dipantau. Nah ini yang gue bilang menurut gue bagus gitu loh. Jadi bukan Amorim sih bilang ini bukan apa ya, bukan gue pengen unjuk gigi atau kasih pesan lu jangan macem-macem nih katanya. Benar, simply kepada hasil evaluasi dia bilang ya.
Jadi dia bilang, ya pemain-pemain kan cukup pintar, dia bilang. Terus lu harusnya mengerti lah, memahami keputusan gua, apa yang gue pilih, ya. Secara konteks, kan emang susah untuk menerima itu. Tapi kita harus menang, sebagai untuk tim, ya. Terus dia bilang, dia ini adalah orang yang sangat, ini press conference-nya ya, sangat detail terhadap sesuatunya. Bahkan cara lo makan, cara lo naruh baju saat lo ke game pertandingan, itu semua gue liatin. Berarti ini benar-benar diamatin nih. Ya jangan-jangan Marcus Rashford pas lagi makan nggak mau gabung, Garnacho makannya nggak bersih, berantakan. Tapi itu kan jadi penilaian orang. Itu kan jadi penilaian pimpinan lo. Kadang-kadang hal-hal yang detail kayak gitu bisa menunjukkan sikap dan perilaku lo. Nggak hanya cuma di luar lapangan, tapi terkadang itu bisa menjadi menunjukkan sifat dasar asli lo yang sewaktu-waktu kalau di lapangan tuh keluar. Dan berarti merugikan tim. Nah, Amorim sih memandangnya seperti itu gitu. Nah, di cari-cari juga berita apakah ini masalah karena bocor yang kemarin gue ceritain adiknya, ya banyak pihak sih membantah, khususnya agennya Garnacho gitu ya, nggak ada urusan katanya dengan itu. Cuman si Amorim juga bilang bahwa ini semua berlaku buat semua pemain. Bahkan gue nggak tahu by WhatsApp aja informasi ini yang mereka terima gitu, ya. Bahkan sekarang ini katanya di Carrington aja Johnny Evans latihan tuh di Carrington, Toby Collier latihan tuh, gitu. Dan Rashford sama Garnacho juga latihan lagi, dan mereka berlatih baik gitu. Yang sekarang dia bilang adalah respon. Nah, respon gimana gitu loh. Ini sekali lagi dia bilang nih, we have to improve our standard. Nah, standar kan, tadi gue bilang percis tuh yang Adit bilang. Sekarang tinggal bagaimana next week, next game. Respon apa yang mereka punya. Itu yang pesan yang disampaikan oleh Amorim. Jadi, ya, gue sih berpikir ini United Identity ya berpendapat bahwa ini suatu cara halus ya untuk memancing bagaimana respon lo. Karena nih orang kalau dihukum bebal. Gitu. Sama itu dengan ya kalau lo di kantor-kantor biasa gitu ya, kayak zaman dulu gue juga gue pernah gitu ya, atau gue juga pernah mengalami temen gue gitu, ya deh lo gue pindahin ke cabang yang kering kerontang gitu, yang susah dapat klien, yang mungkin sumber dayanya sedikit gitu. Pengen ngeliat responnya dia, padahal sebenarnya dia berpotensi gitu loh. Leadershipnya bagus, manajemen marketingnya bagus, skill penjualannya bagus gitu. Cuman dicoba nih, ditaruh, pengen lihat respon lu gimana gitu loh. Ya, pertimbangannya banyak. Ya mungkin sebagai evaluasi atau menyaring apakah lu akan tetap dipakai apa enggak, ya, atau memang mau buat gue pengen respon lu bisa nggak jadi pemain besar di sini. Nah, ini gue yakin berkaitan juga dengan ya transfer Januari tuh, karena tadi pun kemarin pun itu semua lengkap nonton. Sir Jim Ratcliffe nonton, Dave Brailsford nonton, Omar Berada nonton, Jason Wilcox nonton, ya itu semua yang pecat Zidane Ashworth semua nonton tuh. Ya. Jadi melihat bahwa responnya gimana nih sekarang nih si Garnacho sama si Rashford. Ya. Jadi bisa jadi ini hanya untuk memperlihatkan kepada Sir Jim. Oke, ini gue kasih nih dia kesusahan dulu nih, gue gabarkannya. Responnya dia gimana? Ya kalau respon dia kayak anak-anak, nggak tetap berubah, malah jadi nggak disiplin, ya udah Januari sorry out lo. Coba nih dibisnisin nih pemain nih dua nih, Rashford sama Garnacho nih, dijual di Januari nih. Udah nggak ketolong, gua kasih ibaratnya ujian kayak begini aja, nggak bisa. Ya. Bisa nggak sekarang nih
Kan ini bukan hanya masalah disiplin juga. Bisa jadi mereka emang ya kayak Garnacho lah, yang nggak cocok di skemanya Amorim 3-4-3, yang dimana dia pengennya selalu mungkin melebar gitu. Jadi wingback, tapi dia nggak pernah track back, nggak pernah lari ke belakang. Sama begitu juga dengan Rashford. Jadi striker, finishingnya parah. Jadi winger, jadi penyerang kiri kanan, nggak ada pressingnya. Nah itu kan membuat yang namanya seorang pimpinan ngetes lo dulu nih. Ya, lo gue karantina dulu, percis kemarin gue bilang tuh kan. Ini di karantina dulu deh. Respon lo gimana sih kalau di karantina? Lo pengen belajar terus, tinggal jadi pinter, sehingga lo bisa nunjukin kemampuan lo, atau lo ya udah kayak anak kecil gitu, pasrah aja, diem aja. Nah, ini yang kita akan tunggu pertandingan berikutnya, lawan Tottenham Hotspur, lawan Bournemouth, terus nanti lawan Wolves, sama lawan Newcastle. Gimana nih respon dua ini? Kalau gue sih bilang mungkin ya tadi yang seperti awal gue bilang, Garnacho disekolahin lagi dulu aja, taruh di junior ataupun di loan. Rashford ya udah berapa episode gue selalu ngomong, ini pemain udah tidak bisa untuk di Manchester United ya, udah harus saatnya untuk dia dilepas. Mau ngomongnya anak Manchester kayak anak akademi kayak, tapi akhirnya Ruben Amorim bisa tuh bikin gitu. Dan hasilnya ada tuh, tim kita lebih bermain baik, lebih lepas, nggak ada yang nyangkot, nggak ada yang bikin timpang gitu. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.